Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan sekarang yang memimpin siapa? Mas Adit. Ya, silakan Mas Adit memimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa selesai. Amin. Baik, di hari ini ada yang tidak berangkat. Coba dilihat dulu kanan kirinya. Ada bangku yang kosong tidak? Itu sebelahnya Adit kosong. Siapa? Mbak Kaila. Baik, alasannya kenapa, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya nanti Bapak akan tanyakan ke orang tuanya. Tadi ada satu yang izin teman kalian, Rio, tidak berangkat karena sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya Rio, agar bisa belajar lagi bersama kita. Baik, sebelum kita belajar, kita mau menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bukan kebangsaan, tetapi ini lagu nasional. Ada yang tahu nggak kita mau nyanyi apa? Kemarin kan sudah Sabang sampai Merauke. Sekarang kita mau bernyanyi. Ini yang di atasnya apa? Ya, Garuda Pancasila. Silahkan bisa berdiri terlebih dahulu. Memori. Oke, baik. Nah, karena anak-anak di pagi hari ini sudah kayaknya sepertinya semangat. Apa belum semangat ya? Apa ada yang belum makan apa? Udah makan semuanya? Tapi kok masih lemas? Kita tepuk semangat dulu yuk. Seperti yang kemarin Bapak udah ajarkan. Yuk, siapa yang memimpin? Mbak Nadine, ayo silakan Mbak Nadine. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Silakan. Bisa fokus ya berarti habis ini. Kita hari ini mau mempelajari sesuatu, tapi Bapak mau tanya dulu. Apakah di sini ada yang sudah pernah melihat panel surya? Ada yang tahu nggak panel surya itu kayak apa? Tahu? Ya, yang di atap biasanya, yang kotak-kotak. Ya benar. Ada yang tahu nggak kalau panel surya itu apa energi yang digunakan dan mengapa menggunakan energi tersebut? Energi apa yang digunakan panel surya? Namanya aja panel surya. Surya adalah matahari. Mengapa panel surya itu menyerap energi matahari? Ada yang tahu kenapa? Ya, karena matahari tidak dapat habis. Ya, kalau berganti malam bisa habis, tapi kan kalau paginya pasti setiap hari ada matahari. Nggak kayak contohnya kalau kamu punya pensil kalau kamu buat tulis terus menerus di raut terus menerus, kan lama kelamaan akan habis. Nah, itu tidak bisa diperbarui. Kalau matahari bisa terus. Contohnya juga air mengalir dari sungai, terus hujan turun ke tanah, habis itu menguap lagi. Pelajaran Pak. Tapi sekarang kita tidak membahas tentang proses siklus air. Bapak mau tanya lagi. Tadi kan panel surya, sekarang kincir angin di negeri mana? Itu ciri khas mana? Negara apa? Ya, negara Belanda. Kincir angin itu dapat berputar karena adanya bantuan dari, ada yang tahu? Energi apa yang membantu kincir angin bergerak? Namanya aja kincir angin. Berarti energi dari hembusan angin itu sendiri. Kalau energi angin apakah bisa habis? Angkat tangan yang menjawab. Bisa? Nggak bisa? Bisa apa nggak bisa? Oke, nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kalian tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Kalian tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa?
Gak ada yang tahu. Oke, Bapak jelasin ya. Jadi, oh ya benar, energi. Ih, pinter, energi terbarukan. Pasti udah baca bukunya terlebih dahulu sebelum Bapak masuk. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai energi terbarukan, energi yang bisa diperbarui. Nah, kita mempelajari ini agar tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian tuh memahami pengertian dan juga mampu menganalisis pentingnya energi terbarukan bagi kehidupan sehari-hari kita sekarang ini. Kan soalnya energi yang tidak terbarukan lama-kelamaan kan akan habis. Kalau energi terbarukan kan tidak bisa habis, makanya kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya energi terbarukan. Nah, yang terakhir juga kalian dapat menganalisis kelebihan dan juga kekurangan energi terbarukan. Baik, sebelum kalian nanti melihat Bapak menyaksikan di depan itu ada PPT, nanti Bapak akan menampilkan PPT, kalian bisa melihat. Sebelum itu kita akan mengerjakan 2 lembar asesmen awal terlebih dahulu. Seperti biasa, asesmen awal itu untuk mengetes kalian saja, tapi jawabnya dengan yang serius, jangan bercanda, jangan dibuat-buat salah sebisanya, tetapi intinya kalian harus bersungguh-sungguh. Salah tidak apa-apa, dimaklumi karena kalian belum mempelajari materi ini, tapi kalian harus bersungguh-sungguh. Saya silakan satu anak satu individu, dikerjakan sendiri-sendiri. Baik, Bapak beri waktu 10 menit cukup. Ini cuma sedikit soalnya cuma 10. Dan ABC ya, kalian bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Baik, sudah 10 menit, sudah semuanya. Baik, Bapak akan tarik lagi asesmen awal, dan Bapak akan lihat sekilas bagaimana kalian sebelum mempelajari materi. Cukup bagus. Nanti kalian bisa diperhatikan ya secara lebih mendalam tentang energi terbarukan, karena ini nanti akan ada asesmen lagi di akhir, yaitu asesmen formatif. Dan soalnya akan lebih susah, jadi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Oke, baik, seperti yang Bapak tadi sudah katakan, Bapak akan menampilkan PPT dan kalian bisa menyimak materi yang Bapak sampaikan. Sebelum itu, kalian bisa melihat dulu gambar apa aja yang ada di layar. Nanti kalian tebak ya. Coba gambar yang pertama. Tadi yang Bapak sudah tanya, ini ada yang gambar apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Jangan berebut. Ya, panel surya. Pintar, Agus. Nah, selanjutnya ini apa? Ya, kincir angin. Nah, kincir angin berarti memanfaatkan energi angin. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak? Apa ini? Satu-satu. Jawabannya jangan ngawur. Pesawat, nggak ada pesawat di sini. Ini jelas-jelas air, yaitu air, bawah air, bukan udara. Ini air, terus ada ini. Kalau ini video, ini bisa berputar-putar. Berarti ya kincir air atau generator air atau juga turbin air bisa. Intinya menggunakan energi air. Energi air berubah menjadi energi tadi dari panel surya, dari apalagi tadi kincir angin, kincir air, berarti berubah menjadi energi apa? Listrik. Pintar. Oke, baik, Bapak akan menjelaskan, kalian bisa menyimak, bisa dicatat juga kalau kalian ingin mencatat. Di sini ada kebebasan, tetapi intinya kalau nanti ulangan harus paham. Kalian sambil memperhatikan Bapak dan layar yang di depan. Energi terbarukan, apa saja sih jenis-jenis energi terbarukan? Siapa yang mau jawab silahkan angkat tangan. Ada nilai plus tersendiri nanti. Yuk, siapa? Jeffrey, silahkan Jeffrey. Energi matahari, terus air, udara,
laut ya, berarti air dan laut itu sama ya. Terus apa lagi? Sudah. Oke, kita lihat. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Jeffrey. Oke, jadi benar. Yang pertama itu ada apa? Energi matahari atau surya. Bisa dibaca Mas Doni? Ya benar, energi yang berasal dari sinar matahari diubah menjadi listrik melalui panel surya. Pemanfaatnya tadi pembangkit listrik tenaga surya. Nah yang kedua ada energi apa? Ya energi angin yang dihasilkan oleh gerakan angin diubah menjadi listrik melalui tadi kincir angin atau turbin angin. Contoh pemanfaatannya adalah pembangkit listrik tenaga bayu, bukan PLTA, bukan angin tapi bayu. Nanti akan ada filosofinya mengapa kok dinamakan bayu. Bayu kan nama orang. Di sini ada yang nama Bayu, oh enggak ada, itu kan murid Bapak. Nah, untuk energi air yang ketiga, tadi yang sudah dilihat gambarnya tadi turbin angin air. Nah, bisa dilihat lagi pada gambar turbin air seperti ini ya. Nah, jadi energi yang dihasilkan dari aliran air. Kalau air yang diam tidak ada energi. Kalau bergerak baru ada energinya, diubah menjadi listrik melalui turbin air. Nah, baru contoh pemanfaatannya yaitu pembangkit listrik tenaga air, PLTA disingkat. Jangan kebalik ya. Kalau angin itu bayu, kalau air itu tetap air. Jadi PLTA bukan pembangkit listrik tenaga angin tapi pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini tadi yang belum disebut, ada energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari dalam bumi, dari inti bumi, diubah menjadi listrik melalui uap. Yang kelima ada energi biomasa. Energi yang dihasilkan dari bahan organik seperti tumbuhan, sampah, dan juga kotoran hewan, diubah menjadi listrik atau bahan bakar biogas. Nah, jadi dari semua yang tadi sudah kalian pahami, sudah kalian lihat, apa sih pengertian dari energi alternatif atau energi terbarukan itu? Ada yang tahu? Mbak Sally, silakan. Nah, benar. Energi terbarukan adalah energi yang tidak dapat habis. Oke, lebih tepatnya kalian bisa lihat pada layar. Nah, Bapak bacakan ya. Jadi, energi terbarukan atau bisa disebut juga energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara terus-menerus, yang artinya tidak dapat habis. Berbeda dengan energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya yang jumlahnya terbatas dan bisa habis. Energi terbarukan juga ramah lingkungan. Coba kalau energi yang tak terbarukan, misalnya minyak bumi atau enggak batu bara, pasti kan banyak uap, banyak limbah yang terbuang karena menggunakan energi tak terbarukan tersebut. Mengapa sih kita membutuhkan energi alternatif atau terbarukan? Ayo, ada yang tahu? Mengapa kita tuh membutuhkan? Oke, nanti kalian akan menjawabnya di lembar kerja peserta didik. Untuk kelebihan dan kekurangannya nanti kalian juga akan bisa menuliskan di LKPD. Tapi Bapak akan memberitahu sedikit demi sedikit, nanti kalian menambahi ya. Nah, jadi kelebihannya itu ramah lingkungan dan berkelanjutan karena tidak dapat habis. Kalau kelemahannya itu biayanya yang tinggi. Misalnya memasang kincir angin, nggak mungkin kincir angin cuma 10 ribuan, pasti kincir angin harganya jutaan. Tidak semua orang punya kincir angin. Kalau murah, setiap rumah punya kincir angin atau panel surya, pastikan energi terbarukan akan cepat meluas, akan cepat digunakan oleh masyarakat luas. Dan yang kedua itu teknologi yang masih berkembang. Nanti kalian akan menuliskan kekurangan dan kelebihannya di LKPD juga. Bukan cuma 2 saja, kalian bisa menambahkan lebih banyak kekurangan dan juga kelebihan dari energi alternatif atau terbarukan. Baik, PPT sudah selesai. Kali ini kita akan bermain games. Ada yang mau bermain games? Pada seneng kalau kayak gini. Berarti harus makin semangat ya. Bentar, Bapak akan membuka laman gamenya terlebih dahulu.
Oke, baik. Sekarang seperti janji Bapak, kita akan bermain. Bukan bermain sih, ini mengetes kalian apa kalian itu paham apa tidak, tapi dengan cara bermain quiz games. Bisa dilihat pada layar. Ini sudah ada tertera kolom-kolom, yaitu energi terbarukan, energi tak terbarukan, pemanfaatan energi matahari, air, panas bumi, angin, dan biomasa. Kalian nanti bisa mengarahkan yang benar tuh yang mana sih. Itu ada gambarnya juga, terus ada pengertiannya juga. Kalian bisa mendrag and draw atau menarik dan juga memasangkan yang benar sesuai kolomnya masing-masing. Oke, yang pertama, yang angin dipasang ke mana? Kalau angin terbarukan atau tidak terbarukan? Ya, terbarukan. Kalau biomasa tadi ya bentar. Kalau batu bara terbarukan? Tidak. Ini Bapak cuma mendrag and draw, Bapak nggak mau. Kalau matahari, ya coba lagi. Kalau air terbarukan atau tidak? Kalian yang menjawab, Bapak cuma memasangkan. Minyak bumi terbarukan, gas bumi tak, oke. Panas bumi tak. Sekarang ini baca kecil ya, tapi bisa kok. Menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik, berarti pemanfaatan energi. Ya. Bapak cuma Oke, untuk yang kedua, energi mengalir menggerakkan turbin sehingga memutar generator. Berarti apa? Air. Kita coba. Energi panas dialirkan menggunakan turbin sehingga menghasilkan listrik. Panas berarti apa? Panas bumi. Oke. Menggunakan kincir sehingga memutarkan generator. Tadi air sudah, berarti yang tersisa tinggal biomasa. Coba dibaca apa? Memanfaatkan limbah dari hewan dan tumbuhan. Ya, karena biomasa adalah bio adalah sisa masa. Oke, sudah yakin? Kita coba ya. Kalau ada yang salah, nanti kita evaluasi bareng-bareng. Karena ini jawaban sudah musyawarah, kalian sudah mendiskusikannya secara bersama-sama dan menjawab. Oke, kita submit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ada yang salah. Yang salah adalah minyak bumi dan panas bumi. Kalau panas bumi tadi berarti termasuk energi apa? Ya, terbarukan. Kalau minyak bumi baru yang tak terbarukan. Tadi yang tak terbarukan ada apa saja? Ada minyak bumi, ada gas bumi, dan juga ada batu bara. Itu yang dapat habis. Kalau panas bumi, namanya panas, kayak sama aja kayak matahari panas. Panas bumi berarti ada di dalam bumi. Apakah bisa habis? Kalau habis, kalau mati panas bumi tidak ada panasnya, kita akan kedinginan. Kita akan nggak bisa hidup di bumi, sama aja kayak di Neptunus, di Uranus, kayak gitu. Dinginnya dingin banget. Oke, jadi paham ya. Kalau panas bumi itu terbarukan. Pinter. Karena kalian sudah mengerjakan kuis yang Bapak tadi berikan sebagai refreshing juga ya. Sekarang kita mau refreshing lagi. Tapi ini karena tadi kalian ada yang belum begitu hafal energi terbarukan dan tidak, Bapak akan memutarkan sebuah lagunya berjudul Energi Alternatif. Tapi ini cuma liriknya diganti, nadanya itu dari lagu Naik Becak. Paman datang kemarin, yuk nyanyikan dulu. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Dan kalian udah paham tak? Pasti udah paham, udah tahu. Oke. Sekarang menyanyi dengan nada yang sudah ditampilkan. Kalian bisa nanti membaca teks, oke? Yuk, bisa nyanyi mulai dari sekarang sambil tepuk tangan ya. Yuk. Energi alternatif pengganti minyak bumi. Keuntungannya jumlahnya banyak, mudah didapat, tak cepat habis. Selain itu tak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Energi
alternatif. Sungguh banyak macamnya, energi angin, energi air, dan matahari, juga biogas, gelombang laut, dan panas bumi, semua ada di alam. Energi alternatif, sungguh banyak macamnya, energi angin, energi dan matahari, juga biogas, gelombang laut, dan panas bumi, semua ada di alam. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Kalian bisa hafal ya, nanti kalian bisa menghafalkan atau setidaknya bisa mengingatlah apa macam-macam dari energi alternatif. Baik, karena kalian sudah bernyanyi seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan, kalian akan mengerjakan sebuah LKPD. Tapi sebelum itu kalian berkelompok terlebih dahulu. Berkelompoknya tidak milih sendiri-sendiri, akan Bapak pilihkan. Tidak ada yang protes karena ini adalah sebuah apa? Tanggung jawab. Kalian harus bisa berteman dengan siapapun, tidak memilih-milih teman. Ayo, nggak boleh milih teman ya. Kalian harus baik sama siapapun karena kita itu sama manusia. Bapak dan kalian itu sama-sama manusia. Oke, Bapak akan menuliskan di papan tulis ya siapa aja kelompoknya. Nanti kalian bisa berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Satu kelompok 4 anak. Baik, sudah duduk semua. Jadi total ada 5 kelompok. Sudah pada duduk. Sudah sesuai kelompoknya. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 2. Baik, kelompok 3 4 yang paling belakang. Ya, kelompok 5 paling belakang. Oke, baik. Bapak akan membagikan lembar kerja ini satu kelompok satu. Nanti kalian bisa mengerjakan secara bersama-sama. Bapak akan jelaskan dulu apa saja isinya. Yang pertama nanti ada tulisan kelompok. Nanti kalian bisa menulis kelompoknya di lembar depan. Dan juga anggotanya bisa ditulis ya. Untuk belakangnya bisa dilihat, belakangnya sudah dibagikan kan satu-satu LKPD-nya. Ya bisa dilihat lembar yang kedua. Nanti kalian bisa membaca teks yang ada di sini. Ini di buku paket juga ada. Nanti kalian bisa membuka buku paket karena kan ini cuma satu kertas kan. Nanti kalian bisa membuka di buku paket agar tidak rebutan. Nah, setelah membaca teks tadi, kalian bisa mengerjakan yang di lembar ketiganya sedikit. Kalian bisa menjawab kelebihan dan kekurangan dari energi terbarukan, dan ada dua soal tambahan. Dari yang sudah kalian pelajari, apa sih pentingnya? Kalian bisa menuliskan apa pentingnya energi terbarukan bagi kehidupan. Bukankah kita selama ini pakai energi fosil dan tidak terjadi apa-apa? Oke, nanti kalian bisa menjelaskan ya dengan bahasa kalian sendiri, gak usah panjang-panjang tapi yang penting jelas. Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika kita mengabaikan penggunaan energi alternatif? Oke, akhirnya berarti cuma 3 soal. Kalian bisa membagi, nanti ada yang mengerjakan soal ini, dan ini. Tadi kan ada kekurangan dan juga kelebihan, kalian bisa membaginya. Ya udah, pada kelas 6 bisa tertib, tidak ribet sendiri, ini mengerjakan tugas kelompok, tidak individu yang lain membantu. Bapak beri waktu berapa menit, enaknya berapa menit, persetujuan 30 menit, apa terlalu banyak, 20 menit, 25. Baik, 25 menit kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Bapak akan berkeliling melihat pekerjaan kalian. Nanti kalau ada yang dibingungkan atau ada yang kesulitan, bisa tanya Bapak, angkat tangan aja, nanti Bapak akan di sana. Nggak usah berdiri berjalan di depan kelas, nggak usah, duduk di tempatnya masing-masing dan fokus mengerjakan LKPD. Waktunya cuma 25 menit soalnya. Oke, baik, ada yang kesulitan tidak? Kurang 10 menit lagi nih soalnya. Sudah semuanya, paham semuanya? Oke, Bapak tunggu. Pak, udah ada yang sudah selesai? Kelompok 5, keren. Baik, nanti kelompok 5 maju ya, memanfaatkan hasilnya. Mau paling cepat sekali bisa maju. Berani maju, nanti bareng-bareng majunya berempat, enggak apa-apa. Atau ada yang mau perwakilan, boleh banget. Nanti nilainya jadi plus. Bisa menambah nilai kalian. Apakah sudah selesai semua? Oke, baik, sudah selesai semua ya. Ya tadi kelompok 5 sudah selesai duluan. Mau maju tidak? Kalau tidak, dilempar ke kelompok lainnya. Ada yang mau maju? Oke, kelompok 5 sedikit mau maju. Berempat. Oke, silahkan, boleh. Bisa dijelaskan ya satu-satu. Apa saja yang kalian diskusikan, apa yang kalian jawab, apa yang kalian sudah tuliskan di LKPD. Oke, yang pertama kelebihannya apa saja? Oke, bagus, benar. Untuk kekurangan, oke, baik. Kelompok yang lain, apakah ada yang sama atau ada yang beda? Kalau ada yang beda, angkat tangan. Tidak apa-apa, jangan disama-samain ya. Harus beda, nanti Bapak juga cek nih. Nanti ya Bapak tanyakan ke satu orang. Berbeda apa, Mbak Silas, Pak? Mbak Silas? Boleh benar kok, nggak salah.
Nanti kalau salah akan bapak koreksi bareng-bareng. Nggak akan bapak salah dulu, nggak boleh kayak gitu. Kita semua harus menghargai, kita semua sudah berjuang, sudah mengerjakan. Oke, ada yang sama lagi? Sama semua ya berarti. Oke, tadi cuma ada yang beda satu kelompok. Untuk yang soal kedua bisa dibacakan. Oke, dari kelompok yang lain apakah ada jawaban yang sama atau ada yang berbeda sedikit atau ada yang beda banget? Silahkan bisa mengungkapkan jawaban kalian, mengungkapkan menurut kalian ini salah, kelompok 5 salah, yang benar ini. Silahkan, gak apa-apa. Oke, kelompok 3 Mbak Dela, silahkan. Oke, boleh. Benar ya, jadi energi terbarukan itu merupakan energi yang sangat penting bagi kita, karena kalau kita menggunakan energi tak terbarukan terus menerus, lama-kelamaan akan habis dan juga akan menjadi krisis energi. Oleh karena itu kita harus menggunakan energi terbarukan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini sedikit demi sedikit mulai berkembang, mulai dari panel surya, tadi kincir angin, kincir air, dan juga biomasa dan panas bumi. Mulai banyak yang sudah mengembangkan, di Indonesia juga sudah banyak, kalau di luar negeri lebih banyak lagi. Oke, sampai yang soal terakhir udah sama semua ya berarti. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar banget, tapi kalian sudah keren, sudah berani juga untuk maju. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Silakan bisa duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya tadi sudah kita bahas ya LKPD-nya. Bagaimana tadi, susah atau tidak? Tidak kan? Kalau karena kalian sudah tidak susah, tapi bapak mau ngecek lagi deh tadi yang soal terakhir, apa yang akan terjadi apabila kita mengabaikan penggunaan energi terbarukan. Dari kelompok 1 jawabannya apa tadi? Oke, baik, boleh. Kelompok 2 akan mati. Boleh kalau ini sesuai dengan pemikiran kalian. Coba bayang aja kalau kita nggak ada energi, nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada energi cahaya pun, matahari pun nggak ada, akan gelap, akan nggak ada apa-apa, kan hampa rasanya, akan ya benar mati, tidak apa-apa. Silakan kelompok 3 tadi jawabannya apa? Boleh. Kelompok 4 baik. Nah, yang terakhir tadi kelompok 5 sudah bapak dengar jawabannya, sudah cukup bagus, cukup masuk akal, dan cukup menguatkan pendapat kalian. Mengapa sih kita harus sepenting itukah energi terbarukan bagi kita? Baik, karena kalian sudah paham semuanya mengenai energi terbarukan, seperti yang bapak sudah bilang tadi di awal, kalian sudah mengerjakan asesmen awal, di akhir kalian akan mengerjakan asesmen akhir atau formatif. Karena ini sudah mau selesai, bapak akan membagikan asesmen formatif untuk kalian. Jadi bisa dikerjakan, soalnya hampir mirip dengan asesmen awal, tapi ini lebih susah pastinya karena kalian sudah memahami video, memahami PPT, mengerjakan workflow tadi, quiz, dan juga mengerjakan LKPD secara berkelompok. Sekarang asesmen formatif secara individual akan bagikan satu persatu. Oke, sudah semuanya. Bapak beri waktu kalau formatif 15 menit dari sekarang. Kalau udah saya bisa maju ke depan untuk dikumpulkan. Baik, sudah selesai semua. Oke, silakan untuk dikumpulkan. Ada yang belum? Bapak tunggu ya. Oke, sambil menunggu teman kalian, Bapak mau melihat dulu hasil informatifnya bagaimana, kalian mengerjakannya ngawur atau tidak. Bapak nggak akan sebut nama kok. Tapi yang belum selesai bisa diperhatikan lagi ya, nomor 4 itu. Oke, sudah semua ya berarti. Baik, karena sudah semua, tidak terlalu buruk kok, kalian berarti benar-benar menyimak. Hari ini kita belajar tentang apa saja sih, kalau mau tanya? Angkat tangan, biasaan, tidak boleh langsung berbicara sebelum angkat tangan. Oke? Nggak boleh juga berebutan, karena bapak cuma satu, kalian ber-20 keroyokan, bapak kalah. Oke? Yuk, kita mempelajari apa saja? Hari ini kita mempelajari apa saja? Angkat tangan. Mbak Silva, ya materi energi terbarukan. Apa saja energi terbarukan? Ayo, ini bareng-bareng, nggak apa-apa. Yang pertama ada energi matahari, air, angin, biomasa, dan panas bumi. Oke, bentar, semuanya sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Mengapa sih pentingnya? Mengapa sih? Apa kekurangan dan kelebihannya? Kalian bisa jelaskan tidak? Kelebihannya apa? Bagus. Kalau kekurangan, ya teknologi yang mulai berkembang atau belum berkembang. Dari pelajaran tadi yang kita sudah
sampaikan yang dari Bapak kita sudah yang dari pembelajaran yang kita sudah tadi lakukan, mulai dari awal sampai akhir, apa bagian yang paling kalian suka? Bernyanyi? Oh, apa mau bernyanyi lagi? Nggak usah, oh nanti ya, besok ya kita juga akan nyanyi lagi. Makanya dihafalkan dulu, ditulis ya tadi liriknya. Bapak nanti akan kirimkan di grup orang tua, jadi kalian bisa nulis ya di rumahnya, kalian bisa menghafalkan. Itu penting kok kalau kalian lupa. Apalagi menyanyi toh, hanya menyanyi, mulai lemas. Yuk berdiri lagi, berdiri. Kita tepuk fokus. Siapa yang memimpin? Oke, Bapak aja. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Oke, baik. Karena pembelajaran kali ini sudah selesai, kita bertemu lagi bukan minggu depan, berarti besok Jumat di jam kedua. Bapak akan mengajar lagi tentang hip-hop tentunya, tetapi sekarang sudah berbeda materi, bukan hanya kita barukan lagi, tapi kalian akan mempelajari sifat-sifat dari gaya. Jadi ada gaya magnet, ada gaya gravitasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalian bisa mempersiapkan dulu. Oke, baik, cukup sekian dari Bapak ya. Sebelum selesai kita berdoa dulu. Silakan tadi yang memimpin siapa? Baik, sekarang Bayu. Silakan Bayu untuk memimpin doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Baik, terima kasih Bayu. Oke, terima kasih ya semuanya. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.